Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Bro Rahman dan masih tetap di channel Bro Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang jangan mudah terprovokasi oleh pikiran negatif kita gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, biasanya kamunya itu karena memang selalu terprovokasi oleh pemikiran-pemikiran negatif yang selalu hadir. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang penasaran tentang hal tersebut teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti mengetahui, dan ketika mengerti dan mengetahui kalian bisa melakukan penanganan ini dengan mudah gitu teman-teman ya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya itu adalah hal-hal yang sangat mudah teman-teman kalau seandainya kalian memahami. Nah itu teman-teman ya, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat nikmat, itu sudah di-share gitu teman-teman. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, biasanya sensasi rasa tidak nyaman itu adalah hasil dari provokasi pemikiran-pemikiran negatif teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ketika orang-orang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika pemikiran-pemikiran negatifnya itu tidak hilang-hilang atau misalnya tidak pergi-pergi teman-teman ya, untuk kamu rasa tidak nyaman itu ya sangat dominan sekali, selalu hadir gitu teman-teman ya. Karena apa? Karena ketika kita mau melakukan hal apapun, itu pemikiran negatif itu selalu hadir teman-teman. Contoh kecil, nah ini contoh kecilnya teman-teman ya. Ketika kalian mau mengkonsumsi makanan yang baru gitu teman-teman ya, pemikiran negatif itu selalu hadir teman-teman ya. Nanti ketika mengkonsumsi makanan ini, sensasi hadir nggak ya? Rasa tidak nyaman hadir nggak ya? Nah itu teman-teman ya. Nah itu tanpa disadari diri kalian itu sedang diprovokasi oleh pemikiran-pemikiran negatif. Nah itu teman-teman ya. Nah biasanya pemikiran-pemikiran negatif itu selalu memprovokasi kita itu dengan diawali dengan selalu berandai-andai teman-teman ya. Mau mengkonsumsi makanan baru, makanan pantrangan gitu teman-teman ya. Berandai-andai ya kitanya itu. Nanti ketika makan ini saya misalkan rasa tidak nyamannya hadir, datang tidak nyaman nggak ya? Selalu saja berandai-andai seperti itu. Nah itu teman-teman. Dan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, bukan dimakan saja ya. Selalu berandai-andainya itu bukan sedang mau makan saja gitu teman-teman ya. Mau melakukan aktivitas apapun pasti selalu berandai-andai. Mau jalan-jalan berandai-andai, nanti di sana pingsan nggak ya? Selalu saja seperti itu teman-teman ya. Kemudian mau pergi misalkan mengunjungi saudara, atau misalkan mau melakukan aktivitas yang menyenangkan pun gitu teman-teman ya, pemikiran kita itu selalu berandai-andai teman-teman ya. Nah itu, kemudian ketika
orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitivitas psikosomatis ketika selalu berandai-andai ke sana gitu teman-teman, berandai-andai ke hal-hal negatif teman-teman ya, nanti kalian itu timbulnya itu ketika melakukannya itu ya kalian itu ada perasaan terlalu merasa rasa teman-teman ya. Contoh kecil ketika kalian berandai-andai di makanan gitu teman-teman ya, nanti ketika makan ini saya sensasinya hadir nggak ya, sensasinya hadir nggak ya. Nah kemudian kalian tuh belajar masa bodoh aja kan itu ya, kalian konsumsi, dan ketika dikonsumsi itu karena pemikiran di awal sudah hadir gitu teman-teman ya, akhirnya jadi terlalu merasa rasa teman-teman ya, ada sensasi sedikit terasa dirasa-rasa gitu teman-teman ya, berharap-harap gitu ya, sensasi hadir nggak ya, sensasi hadir nggak ya. Kemudian ketika ada sensasi hadir sedikit, kemudian terlalu dirasa-rasa, nah akhirnya kemudian keselanjutannya itu pasti rasa tidak nyaman selalu hadir. Nah itu teman-teman ya, rata-rata memang seperti itu teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitivitas psikosomatis, rata-rata memang selalu seperti itu. Jadi kambuhnya itu bukan karena kitanya sedang sakit, bukan teman-teman. Mayoritas hampir 80% bahkan hampir 90% sensasi hadirnya itu ya karena kitanya itu terprovokasi oleh pemikiran-pemikiran negatif teman-teman ya, diawali dengan selalu berandai-andai, kemudian ketika melakukannya karena ada andai-andai di situ gitu teman-teman, akhirnya terlalu merasa-rasa ya. Terlalu merasa-rasa, dan ketika terlalu merasa-rasa akhirnya di situ psikosomatis kita jalan teman-teman ya, dan akhirnya sensasi yang tadinya tidak akan hadir ya akhirnya jadi hadir juga gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitivitas psikosomatis, jangan terlalu mudah diprovokasi oleh pemikiran-pemikiran negatif teman-teman ya. Jadi pemikiran-pemikiran negatif itu harus dihilangkan teman-teman ya. Tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitivitas psikosomatis, bahkan untuk orang normal saja gitu teman-teman ya, pemikiran negatif itu sulit untuk dihilangkan teman-teman ya, tetapi bisa dialihkan teman-teman ya. Jadi untuk pemikiran negatif itu semua orang punya ya. Jangankan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitivitas psikosomatis teman-teman ya, orang normal saja yang tidak terkena gangguan asam lambung, tidak terkena anxiety disorder, tidak terkena psikosomatis, pemikiran negatif itu punya teman-teman ya. Mari berpikir dengan logika teman-teman dulu sebelum kalian terkena gangguan asam lambung dan sensitivitas psikosomatis. Kalian juga kan mungkin punya pemikiran-pemikiran negatif ya, entah itu jahil buat orang, entah itu untuk menganiaya orang gitu teman-teman, entah itu berpikir tentang kesehatan, berandai-andai nantinya kalau misal kita sakit nanti bakalan begini-begini, pasti punya teman-teman ya. Cuman perbedaannya untuk orang-orang yang tidak terkena anxiety disorder itu berbeda dengan orang yang terkena anxiety disorder teman-teman. Jadi pemikiran negatifnya itu selalu berlebih ya, selalu berlebih. Kadang pemikiran negatif itu hadirnya itu setiap hari, bahkan setiap menit hadir teman-teman ya. Nah itu yang membedakan antara orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitivitas psikosomatis dengan orang yang tidak pernah terkena gangguan asam lambung dan sensitivitas psikosomatis. Perbedaannya hanya di situ saja sih sebetulnya. Nah itu teman-teman, jadi untuk pemikiran negatif itu punya teman-teman, semua orang punya. Nah sekarang justru yang harus kalian betulkan itu di pemikiran negatif itu, gimana caranya pemikiran negatif itu supaya kembali normal lagi gitu teman-teman. Jadi dari mulai kapasitasnya tidak terlalu besar, durasinya tidak terlalu sering. Nah itu teman-teman, karena memang ketika terlalu sering yaitu ya akhirnya tubuh kita, pemikiran kita, perasaan kita itu ya mudah terprovokasi juga gitu teman-teman, dan akhirnya rasa tidak nyaman itu hadir teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu gitu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitivitas psikosomatis. Semoga saja teman-teman itu tidak mengalami kayak macam saya gitu teman-teman. Tetapi bagi teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan sensitivitas psikosomatis kemudian sama ya, Pak saya juga sama nih kayak Bapak nih, tenang saja teman-teman ya, itu tidak berbahaya, dan kita itu bisa mengalihkan pemikiran-pemikiran negatif agar kita itu tidak terprovokasi gitu teman-teman ya, dan akhirnya rasa tidak nyaman itu tidak akan hadir gitu teman-teman ya. Nah sekarang caranya gimana nih biar kita itu tidak terprovokasi oleh pemikiran-pemikiran negatif teman-teman? Solusinya gimana? Yang pertama itu kalian itu jangan terlalu banyak mikir. Itu hal yang paling pertama gitu teman-teman, jangan terlalu banyak mikir. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu sifatnya pemikir teman-teman ya, mau ngapa-ngapain serba mikir.
Jangankan untuk hal-hal yang besar ya, kayak macam jalan-jalan keluar kota misalkan gitu teman-teman, keluar provinsi gitu teman-teman ya, mau jalan-jalan di keliling kampung saja banyak mikir, biasanya seperti itu gitu teman-teman. Itu memang sifat-sifat untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Dan ketika mempunyai sifat seperti itu, saya katakan merupakan hal yang sangat wajar, karena memang ada trauma terhadap hal-hal negatif gitu teman-teman ya, hal-hal yang tidak diinginkan ya. Akhirnya semua perasaan, pemikiran tubuh kita itu semuanya serba sensitif, dan akhirnya ya serba bertahan, serba mempertahankan, serba waspada gitu teman-teman. Jadi ya mau apa-apa itu ya serba diwaspadakan teman-teman ya. Jadi untuk jalan-jalan saja kita itu waspada ya. Akhirnya karena memang waspada, akhirnya banyak pikir juga gitu teman-teman ya. Nanti ketika jalan-jalan saya pingsan nggak ya? Nanti ketika pingsan, nanti kalau nggak pingsan tidak ada yang mengetahui, akhirnya saya mati. Selalu saja seperti itu, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu apapun selalu dikait-kaitkan dengan kematian teman-teman ya, dengan umur yang tidak panjang, kemudian selalu dikait-kaitkan dengan penyakit yang berbahaya. Selalu saja seperti itu teman-teman. Itu pengalaman saya dulu gitu ya. Nah itu teman-teman, makanya mulai dari sekarang ketika kalian mempunyai hal-hal seperti itu, yang pertama kalian jangan pernah banyak mikir gitu teman-teman. Kalau mau melakukan, lakukan saja. Nah itu teman-teman ya. Tetapi Pak, ini pemikiran negatif itu hadir ya, selalu hadir, ada rasa takut gitu teman-teman ya. Tanamkan dalam pemikiran kalian bahwa itu kalian itu sedang dipermainkan pemikiran-pemikiran negatif teman-teman, tanpa disadari itu kalian sedang dipermainkan oleh pemikiran-pemikiran negatif teman-teman. Mari berpikir logika saja. Untuk jalan-jalan, kalau misalnya keliling kampung gitu teman-teman, keliling RT, itu tidak akan membuat kalian mati teman-teman, kecuali kalian jalan-jalannya di rel kereta api. Kemudian tidak mengindahkan kereta api yang datang, ya akhirnya kalian bisa mati. Nah itu teman-teman, mari berpikir secara logika saja. Tetapi Pak, saya ketika jalan-jalan itu ada rasa tidak nyaman, kemudian ada rasa tidak enak gitu teman-teman, ada rasa was-was gitu teman-teman ya. Rasa cemas, rasa was-was, rasa gelisah ketika jalan-jalan, itu efek ketika kalian ada ketakutan teman-teman. Ketakutannya dari mana? Karena kalian selalu berandai-andai, selalu berimajinasi tentang hal-hal negatif. Nah itu teman-teman, ketika kalian selalu berpikir tentang hal-hal negatif, berimajinasi tentang hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman ya, nanti dampaknya lahirnya kalian mempunyai rasa tidak nyaman, tidak kemudian ada rasa was-was, ada rasa gelisah teman-teman. Coba kalau misalnya kalian tidak pernah berpikir ke hal-hal yang lain-lain, itu was-was, gelisah, rasa cemas, rasa tidak nyaman di perasaan itu tidak ada teman-teman ya. Nah itu karena itu dampak sebetulnya ya, dampak ketika kalian selalu berpikir tentang hal-hal negatif. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika kalian ingin serba nyaman gitu teman-teman, yang pertama itu ya buat pelatihan juga gitu teman-teman ya. Ya kalian itu ketika mau melakukan aktivitas apapun, jangan pernah banyak mikir teman-teman ya. Nah itu lakukan saja gitu teman-teman ya. Tanamkan dalam pikiran kalian bahwa ketika kalian mau melakukan aktivitas yang menyenangkan itu tidak akan terjadi apa-apa teman-teman ya. Ada sih sebetulnya yang terjadi teman-teman, kalau seandainya kalian terus melakukan aktivitas yang menyenangkan, terus melakukan aktivitas yang menyenangkan, ada sebetulnya yang terjadi teman-teman. Apa yang terjadi? Kalian bahagia. Itu saja sih sebetulnya. Mari berpikir dengan logika saja, mari berpikir dengan wajar saja. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana gitu teman-teman ya. Nah kemudian ketika kalian yang keduanya ya, tadi yang pertama itu solusinya adalah jangan terlalu banyak mikir. Kemudian yang keduanya jangan selalu menanamkan dalam pikiran kalian itu bahwa ini tidak akan terjadi apa-apa teman-teman ya. Jadi ketidakpercayaan kalian itu ya disingkirkan jauh-jauh gitu teman-teman. Jadi wah ini nih ketika jalan-jalan saya tidak percaya nih sama diri sendiri gitu teman-teman. Saya tidak percaya kalau seandainya nanti itu tidak akan apa-apa. Singkirkan itu jauh-jauh teman-teman ya. Tanamkan kepercayaan kalian itu harus tinggi teman-teman. Dengan caranya seperti apa? Dengan berpikir secara logika saja gitu teman-teman ya. Jadi ya mari berpikir logika saja. Ketika kalian mau melakukan apapun itu ya berpikir dengan logika saja. Itu tidak akan terjadi apa-apa teman-teman ya. Nah itu, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian ketika kalian sudah memahami ke arah sana, lakukan dengan konsisten juga gitu teman-teman. Jadi melakukannya itu ya harus sering teman-teman ya, karena tujuannya itu untuk pelatihan gitu teman-teman. Kayak macam di jalan-jalan, saya selalu menganjurkan sama teman-teman itu di video-video terdahulu sampai sekarang itu, saya selalu menganjurkan ayo dong jalan-jalan tidak akan apa-apa, ayo dong jalan-jalan tidak akan apa-apa gitu ya.
Nah itu karena memang tidak apa-apa, kemudian kalian itu harus bisa melakukannya setiap hari ya, setiap hari dilakukan jalan-jalan, kemudian olahraga ringan yang menyenangkan gitu teman-teman ya, biar kalian itu ya kembali terbiasa teman-teman ya. Ingat, untuk mental itu tumbuhnya itu karena kitanya terbiasa teman-teman ya. Karena kenapa saya katakan mental gitu teman-teman ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis 99% itu kita itu terkena gangguan di mental gitu teman-teman ya. Kita itu mentalnya menjadi mental tempe karena ada trauma gitu. Trauma di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis rasanya seperti mau mati gitu teman-teman, dan tanpa disadari seperti mau mati itu menjadi trauma tersendiri teman-teman, dan akhirnya hal yang lain-lain itu selalu dikait-kaitkan dengan kematian. Nah itu teman-teman, padahal itu tidak akan terjadi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, ketika kalian tidak ingin terprovokasi oleh pemikiran-pemikiran negatif teman-teman, yang pertama itu kalian jangan terlalu banyak mikir ya, kemudian jangan terlalu tidak percaya diri gitu teman-teman ya. Itu yang harus dihindari, karena ya jujur ya, kepercayaan diri itu untuk orang-orang yang terkena asam itu hilang 100% teman-teman ya. Yang dulunya pemberani, yang dulunya happy, yang dulunya bahagia, yang dulunya bisa, sekarang itu merasa tidak bisa teman-teman ya, kurang percaya diri lah gitu teman-teman. Padahal itu cukup cukup sepele kegiatannya, kayak macam di mandi ya. Untuk orang-orang yang terkena asam itu paling lucunya takut mandi teman-teman ya. Saya juga dulu ngalamin seperti itu, bahkan dulu itu sampai berbulan-bulan tidak mandi teman-teman ya. Bahkan ketika datang anak itu biasanya kan suka duduk di pangkuan gitu teman-teman, dan ketika sakit dulu gitu teman-teman saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, karena memang jarang mandi, akhirnya keluarga itu menjauh ya, sedikit-sedikit istri mulai menjauh anak mulai menjauh gitu teman-teman ya. Karena ya ketika dideketin itu katanya suka nolak ya. Kenapa nggak mau dideketin katanya? Ya bilangnya gitu ya, nggak mau katanya, bau nyonyos katanya gitu ya. Nah itu teman-teman ya, nah itu hal yang sepele sih sebetulnya gitu teman-teman ya. Jadi untuk mandi saja, mari berpikir logika saja, apakah bisa menyebabkan kematian? Kan tidak teman-teman ya. Nah itu makanya harus bisa berpikir wajar ya, harus bisa berpikir wajar, kemudian memakai logika juga, jangan terlalu berandai-andai, jangan terlalu mempercayai ke hal-hal negatif teman-teman ya. Hal-hal negatif, pemikiran-pemikiran negatif itu harus kalian ketahui bahwa lahirnya karena memang ada trauma teman-teman. Jadi semuanya serba waspada. Yang namanya serba waspada, hal sekecil apapun terlalu dipikirkan dengan keras, terlalu dipikirkan dengan panjang gitu teman-teman, selalu diuraikan dengan panjang lebar. Nah itu teman-teman ya, mau sampai kapan kayak gitu teman-teman ya. Nah, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, titip ya buat orang-orang yang terkena asam, jangan mudah terprovokasi oleh pemikiran-pemikiran negatif teman-teman ya. Karena jujur 90% rata-rata untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kambuhnya itu karena memang selalu lahir pemikiran-pemikiran negatif teman-teman ya. Dan kemudian pemikiran-pemikiran negatif itu biasanya selalu diawali dengan berandai-andai. Ketika selalu berandai-andai gitu teman-teman, dah ketika kita mau melakukannya gitu teman-teman ya, ketika kita melakukannya itu ya kadang kita juga terlalu merasa-rasa, ini nih sensasi hadir nih, terlalu merasa-rasa, dan akhirnya sensasi sekecil apapun karena terlalu dirasa-rasa akhirnya menjadi sangat besar gitu teman-teman ya. Dan kemudian ketika sensasinya terlalu besar gitu teman-teman ya, sudah pasti rasa tidak nyaman itu pasti ada teman-teman. Perasaan menjadi tidak nyaman, was-was juga hadir gitu teman-teman, gelisah juga hadir, cemas juga hadir. Kemudian ketika cemas hadir, semua sensasi medis juga hadir, kayak macam gemeteran, kemudian irama jantung tidak beraturan, kemudian keringat dingin hadir, sakit badan gitu teman-teman, lemes juga gitu teman-teman ya. Nah itu, makanya pahami saja ke sana. Jadi hal yang paling penting itu biar tidak kambuh itu ya, karena kitanya itu harus bisa gimana caranya supaya tubuh kita itu, pemikiran kita itu tidak terprovokasi oleh pemikiran-pemikiran negatif. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu ya hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu.
baik semangatnya, moodnya, tertawanya, kebahagiaannya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.